Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat wal bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal qadat salatan taftahu lana biha babal khairati wa sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 29 baris paling bawah. Suluh artinya berdamai, yaitu akad. Maksud akad ini kesepakatan untuk menghilangkan perbantahan tentang, maksud tentang itu pada masalah kehartaan, maksudnya wilayah harta nih, antara dua pihak bakakarasan masalah pintangan harta. Ini umum lah, bisa dilihat dari sisi kepemilikan tu pun ko jasa ikong jersey amat tu pun ko jersey adul pun ko. Nah ini kan berbantahan narnya. Atau jersey amat sudah tadi aku bayar siwa, ujar si adul belum. Nah perbantahan juga. Ujar si amat misalnya nintu sudah lunas, ujar si adul hanyar separuh. Nah perbantahan wilayah kehartaan. Maka suluh itu badamai baakur. Suluh itu ada dua bahagi. Pertama, suluh melepaskan. Jadi suluh dilihat dari sisi melepaskan. Arti melepaskan itu bahasa Arab ibra. Maksudnya arti melepaskan itu seperti, misal contohnya, nah, seseorang berhutang kepada yang lainnya 1.000 rupiah. Jadi arti melepaskan itu membebas tugaskan tanggung jawab. Nah itu maksudnya melepaskan. Seperti seseorang berhutang kepada yang lainnya 1.000 rupiah. Zaman bahari 1.000 itu nangkai 100.000. Zaman yang sidin ini nah, berhutang 1.000 rupiah. Maka kata yang menghutangi, bayarlah oleh engkau kepadaku 500 rupiah. Dan yang separuh aku bebaskan. Nah, ini namanya suluh. Kenapa bisa terjadi suluh? Mungkin sebelumnya ini ada persengketaan. Nah, amunnya kadada persengketaan, kadada bab suluh. Bab biasa-biasa aja, bab membari jenarnya. Jadi suluh ini ada perdamaian. Berarti sebelumnya ada pertikaian. Kalaunya kadada pertikaian, berhutang biasa jenarnya kadada istilah suluh. Berarti di sini sebelum si yang menghutang ini berucap ku bebaskan separuh, jadi bayar 500 rupiah aja lagi. Memang sebelumnya ada pertikaian. Mungkin yang berhutang ini merasa sudah bayar kah? Sedangkan yang menghutang ini merasa belum menerima. Atau misalnya merasa sudah bayar separuh. Misal nih, tapi ujar yang menghutangi belum lagi bayar sama sekali. Nah, lalu bakakarasan. Nah, amun kadada bakakarasan kadada suluh. Jadi bakakarasan dulu tulak apa pambakal. Nah, pambakal mangkurakan atau irti mangkurakan jadi irti nak mang kisahnya. Sambil mangwit kukit gigi irti, maka lawan lading kukit giginya nih tuh. Napang kisahnya irti. Nah, itu artinya kan jangan berhualan ini nah. Ini wilayah kau irti pak catok ada duanya. Nah, napang gadang kisahnya tadi. Ujar si irti tadi nih. Nah, atau ke pengadilan sekali. Nah, setelah ada keputusan bahwa ternyata yang berhutang memang belum bayar. Misal contohnya, belum bayar 1.000 lagi. Nah, amun belum ada keputusan, belum ada lagi suluh ini narnya. Keputusan dulu ada, ujar irti dasar pian belum bayar. Nah, dasar belum bayar pian. Dalilnya ini. Nah, jadi yang mana kuat dalil diputuskan memang belum bayar.
supaya jangan basa sangkalan, supaya baik ikhlasan, maka yang mau hutangin ini berucap. Nah, jadi ucapannya kayak ini. Ucapannya ujar yang mau hutangi tadi, bayar engkau kepadaku 500 rupiah saja dan yang separuhnya aku bebaskan. Nah, itu maksud suluh narnya. Jadi yang merasa sudah bayar nininya, kan parasanya sudah bayar bisa juga mimpi, waktu mimpinya sudah bayar. Pas terbangun parasa iya. Nah, jadinya merasainya memang belum bayar dan merasainya sudah bayar padahal memang belum bayar. Nah, merasa dikurangi nilai pembayaran lalu timbul lapang dada. Berarti kalau jadi 1.500 saja bayarnya. Nah, ini disebut suluh, naranya berdamai naranya. Suluh ini bagus karena ada di situ meringankan. Ini suluh yang pemulaan kayak ini. Jadi suluh ini bukan hanya hutang menghutang, menyewa misalnya kamar itu juga, ujar ampun barak, nyawa belum bayar. Ujar yang menyewa di situ sudah bayar ulun anak pian. Cuma anak pian kada menyampaikan ke pian. Nah, kayak apa nang kayak itu? Kada aja ujar yang anak tadi baru setuju misalnya nih, kada ada sebelum aja. Nah, mana kwitansinya aja, kada ada aja. Nah, lalu bakal karasan, tulak pulang ke RT. Jadi RT ini mau RT ini hari-hari ini terus di RT. Nah, lalu Bapak Andir, mana tadi buktinya, medalnya, mana yang anaknya, nyawa sudah bayar ke mana, luar anak tadi kah? Mana kia orangnya? RT. Hanya dicilingi RT, lalu Bapak Dai sudah bayar aja. Ujar yang anak tadi nih. Nah, sudah bayar. Nah, karenanya sudah bayar, kada jadi bayar lagi. Cuma ampun barak ini masih anu model kayak rasa kasar gitu nah. Ampun barak ini inya tuh mati mau mengaku takutan mau irtina. Nah, ya kalau nah supaya ada perdamaian, maka bisa jadi yang dari yang sudah merasa sudah bayar yang menyewa di situ memberi pulang supaya ada perdamaian tadi bisa juga nang kayak itu. Nah, jadi suluh ini patut-patutan narnya. Nah, jelas saya itulah disuruh pertama nang kayak itu. Atau dasar memang belum bayar. Cuma yang menyewa di baraknya rasa sudah bayar. Maka parasanya sudah bayar setahun. Padahal sebulan-bulan belum bayar. Ini nih. Jadi ujar yang si ampun yang menyewa di situ, ulun celai sudah bayar setahunan semalam tuh, pian kada ingat kah? Jadi ujar ampun barak, apabila ini bayar? Sebulan-bulan kada usah bayar lagi. Maka mas sudah mengaku setahun. Nah, maka banyak nih tatagihannya nih. Nah, maka ujar si ampun barak, kini aja sudah nah kita kada usah ke RT. Ngalih urusnya ke RT bisa tepin sidin kena. Kain aja sudah nah, kan bayar separuh aja. Nah, 6 bulannya bayar, 6 bulannya biar aku beriakan. Nah, suluh juga nih naranya. Suluh juga naranya. Jadi suluh ini menyangkut macam-macam masalah urusan harta benda, bisa jual beli, bisa segala macamnya. Atau misalnya bisa juga kita bertukar barang. Menjual barang pian bertukar, kita bertukar barang nih misalnya. Bah menukar barang, tukar jual akad sudah, kita balik ke rumah. Sekalinya barang yang kita bawa itu ada. Jadi kita tinggal di toko. Maka larang benar 500 juta harganya. Kita tinggal di toko nih. Babulik pian ke toko, ujian pun toko sudah pian bawa. Nah, ada perbantahan gak ada nih? Nah, di situ ada suluh. Jadi kini aja nang toko aja dia ujar sampai toko pian sudah bawa, ulun melihat lawan mata nah. Pian juru yang betul kada ada, mana buktinya? Kok sampai ke rumah ada bandanya? Bisa tertinggal di sini. Nah, ke pengadilan bisa juga. Kan 500 juta bang nih. Ke pengadilan. Akhirnya diputuskan bahwa memang sudah dibawa oleh yang pembeli tadi. Cuma tak cicirkah mungkin? Atau kayak apa kisahnya? Nah, lalu asa maras si ampun toko ini nih. Jampun toko. Nah, yuk aja pulang biar nah. Barang ini ambil aja. Tapi pian bayar separuh aja. Nah, tukar jual naranya. Bisa nang kayak itu. Artinya pian tetap dapat barang, cuma ulur murahi separuh. Nang kayak itu. Atau sebaliknya, dimenangkan oleh si pembeli. Keputusan pengadilan dimenangkan oleh si pembeli bahwa memang sudah menukar tapi belum dibawa. Masih di toko andaknya. Bakal karasan si penjual ini merasa kaderila, dihitungnya seluruh total barang di toko itu dihitungnya dasar memang sudah kurang satu diambil ini. Parasanya. Nah, tapi keputusan pengadilan memutuskan memang belum dibawa oleh si pembeli.
Nah, jadi ujar yang diputuskan kayak itu, jadi ujar sembelin kain aja sunnah. Ulun bari pian sapertiga harga duitnya. Kan tadi 500 juta, ulun jungi pian duit 100 juta. Nah, barangnya sini pulang. Ulun bawa. Nah, soloh jualan itu caranya. Nah, jadi soloh itu diantaranya kayak macam pertama ini, model kayak melepaskan tanggung jawab tadi atau meringankan, itu satu. Nomor 2, kadang belum, masih nomor 1 lah. Dan tidak sah mentaklikannya. Arti mentaklikan itu menggantungkan atas syarat seperti katanya. Arti menggantungkan itu ada bersyarat. Napa? Nanti aku bebaskan yang separuhnya pada bulan yang akan datang. Nah, nyawan ini berhutang lawan aku 1 juta, jarpian. Ada bayar-bayar. Mengakui sudahnya, ini kan mun sudah mengakui memang belum bayar 1 juta, kada perlu ke pengadilan itu, kada perlu juga irti. Mun sudah mengaku dasar bujur celek ulun berhutang nompian 1 juta aja. Nah, berarti kan dasar bujur. Lalu ujar sidin, asalnya memang bakarasan jopang dulu asalnya. Ujar yang berhutang tadi sudah ulun bayar 1 juta, pian kedingat naham aja. Belum aja. Nah, bertentang lawan nih, ujung-ujungnya mengakui seorang dasar belum ulun bayar aja. Dasar belum. Nah, berarti kan ada sudah keputusan hukum bahwa memang belum. Kalau masih bertentangan, belum ada suluh lagi itu caranya. Nah, lalu imbas sudah mengakui dasar memang belum bayar hutang 1 juta, lalu ujar orang yang mau hutangi, ikam bayar 500.000 aja. 500.000-nya kubariakan. Cuma kaina, bulan kaina, nah tuh kada boleh. Harus itu saya ini. Atau 500.000-nya kubariakan. Kaina bila aku payu berjual nintu nah. Kubariakan bila kada payu kada jadi. Jadinya nah tuh kada lain tuh, ada boleh nah kayak itu. Betalik narannya nih artinya kan melihat ada syaratnya. Nah, jadi soloh nintu memang langsung situ saya ini. Bayar 500.000, 500.000-nya ambil aja. Nah, langsung kayak itu. Kada ada syarat-syaratan. Amun sudah ada bersyarat-syaratan, apalagi misalnya yang lain sebagainya, itu lain lagi kesannya nih babnya. 1 sudahlah. Nomor 2, suluh yang kedua. Nah, suluh yang menggantikan seperti seseorang menggantikannya artinya mahurupi. Seperti seseorang mendakwa, mengaku maksudnya. Mengaku benda yang dipegang oleh kawannya itu adalah kepunyaannya. Nah, ini umum benar lah. Bisa mengaku sepeda motor ataupun ko, tanah ataupun ko, rumah ataupun ko, barang itu pun ko, baju itu pun ko, lengkap macam-macam tak. Nah, jadi mendakwa benda yang dipegang oleh kawannya itu adalah kepunyaannya. Siapa yang mendakwa? Seseorang. Dan pemegang itu yang mengikuti barangnya itu nah, yang didakwa tadi nih pun juga mengaku pula, titik di situ. Nah, dan pemegang barang itu pun mengaku pula. Nah, titik di titik karena bila di pula atau ada titik tengah alihin aja itu. Jadi kita mengaku ujar pian itu nah sepeda motor yang pian pakai itu pak penulun. Nah, mengaku naranya ya kalau ujar yang membawa sepeda motor tadi belum yang menunggang ti pun kok kebetulan sama aja, sama warna. Jadi saling mengaku ini nah itu 1. Maka boleh ia bersuluh. Arti bersuluh itu berdamai dengan diganti dengan barang yang lain kepunyaan si pemegang. Nah, jadi boleh berdamai dengan cara dihurupi. Boleh nang itu. Ini asal sama-sama suka. Sama-sama suka. Dan yang demikian itu berlakulah hukum jual beli. Nah, misalnya kayak ini contohnya nah. Ulun memakai cincin gitu aja. Nah, cincin, pakai cincin. Ya kalau cincin ini kan banyak sesamaannya ya kalau. Nah, harganya 1 miliar misalnya. Ada barang tanggung nyambet ya kalau milih contoh aja. Nah, jadi pian melihat ulun kita lawan cincin aja pian. Ataupun kau aja pian. Cincin kau aja. Pun aku hilang lawas sudah aja. Masih tetap nyata pun kau aja. Nah, ya kalau. Nah, ujar ulun ini pun kok dalilnya ini ya pun pian dalilnya ini bakal karasan. Nah, selama masih bakal karasan cari orang ketiga dulu, bisa irti, bisa pembakal. Nah, bisa siapa? Bisa pengadilan langsung. Lalu diputuskan.
bahwa barang itu memang pun ulun, lain pun pian. Nah, kayak apa cara berdamainya ini supaya ada kata-kata baik, ada kata-kata manisnya. Nah, ujar ulun kayak caranya nah. Karena sudah memang diputuskan pun ulun, yang memutuskan pengadilan, ada pian kan masih tetap sangkal. Ya kalau memang pengadilan memutuskan pun ulun, tapi pian hati tetap sangkal. Kehendak pian pengadilan memutuskan itu pun pian kan gitu kisahnya nih. Ya kalau sama-sama berdalil bang nih. Nah lalu badamai, cara badamainya jauh kayak aja nah. Ulun ambil kan utas yang sebutingnya, nah pakai aja segan pian. Nah mengganti pakai segan pian. Tapi tukari 2 miliar larang badan ini larang badan ini tapi tukari aja harganya 10.000 aja bisa tak murah. Nah jual beli atau diberiakan beli juga. Atau caranya nih macam-macam caranya, bisa juga ulun lepas ulun julung ke pian mengganti barang pempian ke ulun. Nah pian ini pakain aja nah, walaupun keputusannya memang itu pun ulun, tapi hakuna kita behurupan, kita nilai aja ulun kan berapa barangnya, karena japian kan ya penting bener segenano kanang-kanangan japian kan. Ini pun kok japian kan walaupun pengadilan memutuskan itu pun ulun gitu nah. Nah betukar jual itu bepandir bahasan itu. Jadi japian aku ada utas harganya murah aja nih tuh 0,5 miliar aja harganya. Lalu pian julung ka ulun. Nah, pian julung ka ulun cabut ini ulun julung ka pian yang 1 miliar tadi. Tukar jual narannya. Jadi ulun manukari pun pian yang harga 0,5 miliar tadi. Nah, tukarlah, jual lah. Mana duitnya? Bayarnya yang di sini tadi, Bang. Ulun julung ka pian pulang situ. Paham lah pian nih? Itu jadi badamai model kayak bandanya ada dihurupakan kepada orang yang mau mengarasi. Nah, tapi diputuskan itu menjadi hak milik salah satu pihak tadi. Bisa yang siapa keputusannya itu tergantung aja, kita tuh tergantung situasinya. Nah, bisa jadi kita memang utas ini diputuskan oleh pengadilan pian ampunnya. Nah, maka pemadiran lain lagi tuh kisahnya nih tuh hendak basuluh. Hendak basuluh, amun kada basuluh, Bang, kada apa jawab, Bang. Misalnya keputusan ujar ke pengadilan, keputusan utas cincin itu milik si ulun. Maka habis saya kisah. Bulik masing-masing ke rumah masing-masing, tapi pian sangka kada ada perdamaian darinya. Nah, itu maksudnya tuh. Jadi supaya ada perdamaian dari hati ke hati tadi, bebaikan, lalu ada bab suluh. Sedangkan keputusan memutuskan ini ampun siapa, itu kan dari sisi hukum kan hukum ini bisa bujur bisa salah juga. Bisa model kayak kuat dalil penulun, padahal ternyata pempian. Nah, itu kan bisa nggak itu terjadi. Pahamin itulah. Nah, contohnya bini ujar pian bini ulun, ujar pian bini pian. Jalur bini ulun nama ulah itu kira ya. Nya bercadar ada kelihatan. Mulai kabil tu nikah ada suami murid muhanya sampai beranak 1. Pokoknya main bawah aja tuh. Ada suami mengganti-ganti muha. Nah, yang seikung kawan kita tuh sama gitu juga kada suami murid muha bini juga main bawah aja. Nah, suatu hari bini si A dan bini si B sama-sama pergi, hilang karena puting beliung keduanya. Tadampar sabuting. Tadampar sabuting, maka yang si A si bini sama-sama mencari bini. Tatamu di pinggir sungai, itu biniku aja. Jangan kawan seikul tuh biniku. Napa dalilnya? Batahi lalat di situ aja. Ujang seikul sama aku batahi lalat juga. Nah, itu kisahnya dalil ke pengadilan nih. Maka pengadilan memutuskan. Banyak caranya. Jadi bini-bini itu ditakunikin oleh pengadilan. Nyawa kira-kira beisi laki yang mana A kah B kah? Nya yang bini ini kan tahu juga mau laki. Itu main bawah aja tadi. Bisa. Zaman masker ini, Bang. Jadi yang laki ini bermasker juga, maka sampai ke mata-mata bermasker. Nah, sama-sama ada tahu. Cuma jaru-jaru yang bini aku tahu kayak ini aja.
Bila yang goyangannya 5 kali itu laki ulun. Nah, bisa nang itu. Jadi kita ditakut dia pengadilan satu-satu tuh nyawa. Jadi binian tuh keluar, nyalakin saya keluar, sikung panggil yang A dulu di pengadilan. Di pengadilan nyawa waktu menghubungi bini berapa kali menggoyang? 3 kali aja pangja. Nah, 3 kali keluar, yang sikung pulang masuk, yang lain keluar. Nyawa waktu menghubungi bini berapa kali menggoyang? 5 kali. Nah, itu cara mencari kebenaran. Nah, lalu diputuskan bahwa si bini ini ampunnya si B dengan dalil 5 kali menggoyang. Nah, itu. Paham itulah. Bersuluh itu harus, arti harus itu boleh di situ tulis boleh. Boleh, tetapi ditentang maksud ditentang tuh pada tentang wilayah kehartaan. Itu jangan ditentang, maksudnya ditentang dilarang adalah maksudnya pada wilayah kehartaan atau yang membawa kepadanya, maksudnya yang berhubungan dengan harta. Nah, disuruh kayak berhubungan dengan harta itu maksudnya kan kayak misalnya kayak tadi bakal karasan masalah hutang piutang, bakal karasan masalah sewa menyewa, bakal karasan masalah sandi menyanda, macam-macam itu yang membawa kepadanya itu maksudnya. Melainkan jika telah tetap hukum haramnya. Nah, kecuali dia permasalahan haram, kada boleh kita bersuluh-suluh, kan ditinggalkan ya sudah. Ujar si maling itu cuntanan kok. Ujar si maling seikung itu cuntanan kok. Bakal karasan ke pengadilan, tangkap orang keduanya. Ini malingnya bungol. Nah. Jadi kada kawal kalau urusan haram tuh di bersuluh-suluh. Itu tinggalkan ya sudah. Malahan bersuluh itu dituntut dalam agama, arti dituntut itu disuruh benar, kita tuh berdamai ya, kita kurang lebih aja. Tetapi syaratnya adalah setelah keputusan hukum. Jadi bakal karasan dulu, lalu diputuskan oleh hukum bahwa yang ampunnya ini hanya ada suluh tadi. Amun masih bakal karasan batatangan, belum ada suluh lagi. Nah itu. Jadi ada orang ketiga dulu tuh memutuskan. Nah, pada dalilnya kita disuruh dituntut untuk bersuluh tadi firman Allah Ta'ala wasulhu khair. Nah, bersuluh itu lebih baik. Hiwalah pulang. Kayaknya dulu hiwalah sedikit dulu lah. Masalah kita membaca Fatihah ini penting bener lah. Jadi membaca Fatihah kan ada syarat-syaratnya. Ya kalau apabila kita membaca Fatihah misalnya rasa tak salah, lalu tak ulangi huruf misalnya ghairil maghdubi dua kali kada ya kalau ghairil maghdubi alaihim cuma kadap ghairil maghdubi alaihim nya 2 kali kada pendengaran pian. Nah waladhdallin sambung misalnya. Nah ulun teruskan nang kayak itu atau pian teruskan nang kayak itu batal Fatihahnya tuh. Maka bila batal Fatihahnya, batal sembahyangnya. Baik sembahyang saurangan maupun sembahyang berjamaah. Maka kayak apa caranya supaya jangan batal? Diulangi. Kita saurangan misalnya. Jadi mau ulangi itu, mau ulangi huruf tuh kada boleh. Huruf tuh misalnya dinas lalu pian dinas. Nah, itu kan 3 kali naranya huruf itu. Mau ulangi hendak membujuk sama pasakan ini tuh nah. Lalu tak ulangi 2 kali itu kada boleh. Itu kan menambah huruf naranya. Sama nang kayak misalnya imam tadi kan, tadi ghairil maghdubi nah 2 kali ini tuh. Maka wajib sidin tuh mau ulang harusnya. Nah, cuma sidin ulang alhamdulillah, cuma sidin secara sir mau ulangnya. Nah, boleh ini tuh kada apa-apa. Seandainya kada diulang oleh sidin batal 10.000 nih batal nih. Kenapa? Karena itu kesalahan yang terlihat oleh makmum. Tapi makmum pada pahamnya sekalinya. Tapi alhamdulillah imamnya tadi paham. Jadi diulangi sidin baca surah Fatihah tadi. Nah, secara sir. Jadi tetap sah bacaan. Cuman itu pelajaran seandainya kita saurangan mampas-pasakan bacaan bisa nakina. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kada pas himnya rahim. Dia pian ulangi pulang.
Nah, kada boleh itu hendak mengulangi dari awal. Iyyaka ka. Iyyaka. Ya biar galak. Lalu pilih ulangi ka-nya sakada pas, ka pilih ulangi pulang kada boleh. Hendak ulangi dari iyyaka pulang. Iyyaka nasta'in. Dua kali ada nasnya tuh. Nah, kada boleh itu dua kali nasnya. Jadi diulangi itu dari iyyaka pulang. Ulangi dari awal ayat. Ramailah. Nah, itu jadi bahan pembelajaran tuh alhamdulillah ya, kalau jadi ilmu bagi kita tadi. Yang mana merasa. Jadi kita bila saurangan ini banyak terjadi nih, padahal saurangan sembahyang nyaring kadang-kadang naik. Nasta'in dua kali kada nasnya. Kada boleh. Kan menambahin artinya tuh. Jadi nasnya yang nas mana yang bujur? Oh, nas kedua, nas pertama diapai? Nah, itu cara membaca surah Fatihah. Yang kayak itu tuh termasuk wajib nah kita tuh. Jadi mau hendak ulangi dari awal ayat. Waladhdallin lin. Japin man HP misalnya nih. Nah, lalu batal Fatihahnya batal. Sembahyangnya belum batal dulu. Maka supaya kayak apa caranya? Diulangi dari awal ayat tadi. Diulangi. Jangan mulai waladhdallin juga makruh. Waladhdallin. Rasa kada pas waladhdallin kada boleh. Itu kan itu persimpangan patahan ayat di awal ayat. Yang bagusnya mulai mana? Sirata. Oleh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulangi mulai sirat itu. Ada boleh mulai habis hinak lalu waladdallin. Ya, apa tadi? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bahinak di situ. Waladdallin. Nah, itu secara hukum bacaan qiraat Fatihah itu haram bermenak di situ kecuali napas habis. Nah, bila napas habis kayak apa caranya? Diulangi mulai siratal, diulangi pulang. Diulangi menghilangkan keharamannya tadi. Misalnya kan membacanya tadi dari ihdinas bang. Ihdinas maka belagu pulang. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yani anu haram hukumnya. Kada kalau dilihat kan begini diulangi pulang dari ihdinas siratal mustaqim siratal ihdinas siratal mustaqim. Enggak situ dulu bernapas. Hanya siratal ladzina. Nah, itu tata cara membaca Fatihahnya. Cuma yang sering terjadi ini yang sering terjadi kita baik itu kita saurangan lah, yang kita saurangan nih, yang tak dua kali membaca huruf. Tuh hati-hati. Tak dua kali membaca huruf. Iyyaka na'budu jah. Nah, ya kalau hendak mempasakan na'nin tuh nah. Kalau di dua kali jelas saya itulah. Nah, setengah jam kalau gini. Hiwalah memindah hutang, yaitu seperti Hamid berhutang kepada Mahmud. Hamid berhutang lawan Mahmud, dan Mahmud ada pula berhutang kepada Muhammad. Nah, jadi ini Hamid berhutang lawan Mahmud 10.000. Tapi Mahmud ini ada juga bisi hutang lawan Muhammad 10.000 juga. Maka Mahmud ini pemain utama. Inya dihutangi, inya berhutang. Mahmud narannya. Inya dihutangi oleh Hamid, inya berhutang lawan Muhammad. Maka Mahmud pemeran utama. Mahmud boleh mengurusnya kepada Muhammad. Artinya memandiri si Muhammad supaya ia si Muhammad menerima kembalian hutangnya dari si Hamid saja. Jadi ujar si Mahmud, oh Muhammad, aku berhutang lawan nyawa 10.000 loh kok. Ih, ya Muhammad. Nah, karena yang membayarinya si Hamid aja lah. Hamid tuh ada berhutang lawan aku 10.000.
Jadi kena kepada si Hamid, inya bayar lawan nikam, pun aku suka ada lagi. Itu disebut memindah hutang ngarannya. Nah, bolehlah kayak itu, boleh, tapi dengan syarat jika si Muhammad ridho. Oh Muhammad jelon, aku kada lagi bayar lawan nyawa lah 10.000 ini. Karena yang bayar kanyawan itu si Hamid aja. Kenapa aja Muhammad? Anu Hamid ini ngalih bener ditagih. Ngalih bener ditagih. Jadi nyawa aja menagih kayaknya. Ya, aku berhutang lawan nyawa ada 10.000, ini berhutang aku 10.000 ditagih ngalih. Lalu hendak keluar mobil parang, bila ditagih. Jadi ujar Muhammad kayak itu mungkin ya, kok ada wani. Jadi kita kan ada wani jaja Muhammad. Nah, amun Muhammad ni kada ridha, kada sah memindah hutang. Tapi ujar Muhammad, oke, gampang, kena aku menagihnya. Aku palintir sasingot kena ajar si Muhammad. Nah, itu boleh naranya kayak itu. Paham itulah, itu memindah hutang. Maka jika Muhammad ridho, demikianlah sah hiwalnya, artinya memindahkan hutang itu, dan tidak disyaratkan ridho si Hamid. Masalah Hamid kada perlu ridhonya, ridho kada ridho tetapnya bayar hutang. Hendak kepada siapa kan terserah aja. Ujar Hamid, kujulung lawan Muhammad kada apa-apa, kujulung lawan Mahmud ya kada apa-apa, ya tetapnya berhutang. Nah, rukunnya itu ada 6 perkara. Satu, yang memindah hutang ada dulu si Mahmud. Mun Mahmud kada ada kan ada pemandirannya. Yang kedua, yang menerima pindahan si Muhammad, ya kalau. Yang ketiga, yang membayar hutang kepada pindahannya si Hamid. Jadi 3 orang ini harus ada becungol. Nah, syaratnya kayak itu. Amun salah satu yang 3 ini kada tahu kisahnya, kada sah walah dah. Kada tahu kisahnya. Jadi harus sama-sama tahu kisahnya. Ujar si pemain utama si Mahmud tadi, nyawamit lah bajar kena lawan si Anu, tahu nya kisahnya. Si Muhammad pun tahu bahwa nya kada lagi menagih lawan si Mahmud, tapi menagih lawan Hamid. Tahu, sama-sama tahu kisahnya. Berarti ada rukun ketiganya. Yang keempat, hutang Hamid dasar ada. Hamidnya dasar berhutang, punya kada berhutang kada kau dilibetakan ini. Yang kelima, hutang Mahmud. Mahmud berhutang lawan Muhammad juga ada juga. Nah, lapas yang keenam ada lapas akad dari Mahmud dan Muhammad. Ku pindahkanlah hutangku lawan si Hamid aja lagi yang bayar. Akad naranya tuh inggih aja si Muhammad. Nah, akad benarnya ada pemandiran. Dan syaratnya hiwalah itu ada 4 perkara. Syaratnya memindahkan hutang tenang. Tadi kan tadi rukunnya. Syarat memindah hutang itu ada 4 perkara. Pertama, ridha si Mahmud. Jelas saya sudah. Ini yang hendak memindah. Yang kedua, diterima atau ridha oleh Muhammad ya. Diterima itu maksudnya senang diterima oleh Muhammad. Artinya Muhammad ini akur juga, sama-sama akur. Jadi Mahmud ini kan memang senang inya yang ampun ide ya, kalau batu si Muhammad ini akur. Hamid bang, ya asalnya mencongkong aja ada orangnya, itu aja syaratnya. Kada perlu dicari keridaan si Hamid. Nah, yang ketiga, keadaan hak hutang itu tetap dalam tanggungan. Artinya memang masih berhutang, belum lunas. Nah, itu. Yang keempat, amun sudah lunas, ujar si Hamid, aku sudah bayar. Nah, itu kan kada kawa di kisah ini. Ini narannya ada permasalahan pulang. Yang keempat, bersamaan hutang keduanya itu pada jenisnya, kadarnya, bagiannya, dan temponya. Nah, ini yang penting benar. Nah, si Hamid berhutang lawan Mahmud 10.000, si Mahmud berhutang lawan si Muhammad ya 10.000 juga sama jenisnya. Batu kan dalam tempo yang sama. Nah, sama bayarnya sama, temponya sebulan juga sama. Amun balainan kada kawa. Ujar Hamid maka nyawa tadi si Mahmud menghutangnya aku temponya 1 tahun hanya bayar. Sedangkan si Mahmud tadi berhutang lawan Muhammad temponya sebulan aja. Jadi mun kaya itu dipindah lakas benar kena Muhammad menagih ke Hamid. Berarti kan tempo kada sama nih, kada sahih walah. Jadi temponya harus sama dan jenisnya harus sama. Hamid berhutang 10.000 aja, sekalinya Muhammad menagih ke Hamid 50.000,
Kenapa aja? Karena si Mahmud berhutang lawan Muhammad 50.000. Ada boleh nggak itu? Nah, jadi sama ukuran, sama jenis, dan sama temponya. Dan jika telah berhimpun syarat-syaratnya itu, mencukupi syarat nih, lepaslah tanggungan Muhammad dan tanggungan Mahmud dan Muhammad. Berarti beban tugas bagi Hamid saja yang membayari, ya kalau. Nah, Mahmud bang, lunasnya hutang, lunas lawan Muhammad. Lepaslah tanggungan Muhammad dari lepaslah tanggungan Mahmud dari Muhammad. Ini mirip-mirip kata-katanya nih. Nah, jadi Mahmud ini kan berhutang lawan Muhammad tadi, lepas tanggungannya sudah. Dari mana lepas? Dari si Muhammad. Jadi tinggal Muhammad ini menagih lawan Hamid aja lagi. Mahmud bang, alhamdulillah jam Muhammad jadi pikiran aku. Nah, karena sudah terbayari. Jelas saya itulah. Jadi ini kawapin jadikan cara biar kayak ini caranya. Kita misalnya orang nih berhutang lawan kita, kadang mau bayar berapa misalnya. Nah, kita berhutang lawan orang yang jogal. Yang orang kada mau bayar ini misalnya berhutangnya 50.000, kada mau bayar. Nah, mungkin itu caranya kita berhutang lawan si A. Berhutang lawan si A 50.000 juga. Iba sudah seminggu kemudian ya kita ujar kita. Nah, kayak tadi salah kata dia ulun. Kita doakan. Jadi ujar ulun kayak ini caranya nah. Ulun bayari, ulun yang berhutang lawan pianto, ulun bayari, tapi yang membayar itu kan itu nah. Tapi ambil ke situ, terus ini tuh berhutang lawan ulun. Nah, itu caranya supaya kau menagih. Tapi ini rahasia bang lah. Paham pian lah. Kita kan menagih kada purun nih. Ya kalau atau kada wani. Yang ini waninya menagih. Ya kita selamatlah. Jadi kita ambil hutang tuh kasih itu sebenarnya ambil duitnya. Iya kita menagih ke situ. Nah, tapi ini jalannya rahasia bang nih. Caranya tuh, cara yang kehiwalah naranya kayak itu. Tapi amun kawa dilihati juga dulu menagih hutang tuh dilihati orangnya ibu hutang ini kawa kada membayar. Amun dasar memang kada sanggup membayar, nah kita bakurang lebih aja. Jangan mulah cara-cara yang kayak tadi kan usah, bakurang lebih aja kita. Jangan model kayak bakakarasan. Kasihan bila kita mau bakurang lebih, Allah pun bakurang lebih jualan kita. Nah, itu. Apalagi bila 5.000 ha. Aduh usah model kayak yang gerakan bersenjata, aduh usah 5.000 aja. Wallahu a'lam. Nah, ke situ. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi kullihim ya rabbi bin mustafa. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.